perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat. Perkenalkan, nama saya Dini Kartika Sari dengan NIM 288, ingin menjelaskan konflik Laut Natuna Utara bagi wilayah Indonesia, bahwa dapat dilihat di dalam peta topografi wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan, yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Natuna juga sebagai kabupaten daerah. Ekspansi Cina ke perairan Natuna untuk mengusir kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, perairan Natuna menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya. Ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Cina mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia. Dan pada bulan Maret 2016, kapal penjaga pantai milik Cina menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang mengiring ke kapal ilegal dari Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan antara negara Indonesia dengan Cina, yaitu dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya di antaranya yang pertama, upaya penyelesaian secara litigasi, dan yang kedua, dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing-masing memiliki kesepakatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Dan yang ketiga, upaya non-litigasi, dan yang keempat, upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berikutnya berkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina terkait wilayah Laut Natuna Utara, tentunya perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upaya-upaya penyelesaian yang dijelaskan di atas. Sebagai wilayah dan konflik dari Laut Natuna Utara, segala hal bisa membuat persoalan menjadi panas atau tegang, tak kecuali urusan mengenai sebuah penamaan, yang mana pemerintah Indonesia mengubah nama Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Berikutnya, perubahan nama ini merupakan kegiatan serangkaian dari perencanaan dan proses tahun 2016 lalu. Dan perubahan nama ini menyangkut pembaharuan regulasi, yakni adanya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS terkait perairan wilayah Laut Natuna Utara, yang mana perubahan nama tersebut memperbarui peta wilayah negara Indonesia, yang mana perubahan nama tersebut merupakan dasar dalam perkembangan hukum internasional yang berlaku. Mengenai perubahan nama Laut Natuna itu yang dilakukan oleh negara Indonesia
justru membuat Kementerian Luar Negeri Cina mengungkapkan bahwa adanya perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara adalah hal yang tidak kondusif. Penamaan laut terkadang memang banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Berikutnya, penamaan mengenai suatu wilayah tidak bisa dianggap sepele, terutama wilayah tersebut yang berada di wilayah perbatasan. Artinya bahwa penamaan dapat menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah tersebut dan bertujuan untuk mempertegas kepemilikan dari suatu wilayah. Setelah itu, dalam bulan Maret tahun itu, negara Indonesia dan Cina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan damai, yaitu dengan cara mediasi. Untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini, perlu melibatkan orang ketiga dalam sengketa antara negara Indonesia dengan Cina. Pihak ketiga yang menjadi mediator ini dapat menunjukkan siapa sesuai kesepakatan dari negara Indonesia dengan Cina. Namun yang paling logis dalam menjadi mediator ini yaitu Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional sebagai mediator harus bersikap netral, artinya tidak memihak di antara negara Indonesia maupun negara Cina. Tentu hal inilah yang paling memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina mengenai wilayah Laut Natuna Utara, yang mana kedua negara juga sudah sepakat untuk saling menghormati satu sama lain, dan pemerintah Indonesia juga menganggap masalah sengketa ini sudah selesai dan hanya terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, yaitu negara Indonesia dan Cina.